Tapi kemudian pertanyaannya, ya, langit meluas, kan gitu. Karena sejak kita kecil sampai hari ini, ketika kita amati langit, ya seperti itulah adanya, kan begitu. Ya. Maka apa makna ayat ini kira-kira, gitu ya? Maka kita perlu ingat kembali seperti ungkapan yang juga sudah sangat kita kenal sejak kecil, bahkan dalam bentuk lagu, yaitu bintang kecil. Ya. Bintang kecil di langit yang biru. Nah, ini lagu yang sudah mulai menghilang. Nah, lagunya bintang kecil. Tapi kemudian begitu kita masuk sekolah dulu, kemudian guru kita menjelaskan bahwa ternyata bintang-bintang itu merupakan benda yang amat sangat besar, bahkan jauh lebih lebih besar dari bumi, begitu ya. Artinya indera penglihatan kita, mata kita ternyata tidak menggambarkan objek yang sesungguhnya, gitu kan? Ya. Nah, berarti apakah memang seperti itu juga dengan penglihatan kita pada langit? Kita melihat langit itu tetap. Ini amatan kita sejak kecil. Ya. Lagi-lagi, apa maksud ayat yang menyebutkan bahwa eh, langit itu meluas? Seorang astronom muda, Edwin Hubble. Jadi Edwin Hubble ini melakukan pengamatan di Gunung Wilson di Amerika sana, ya, dengan teleskop apa diameternya itu 100 inci, ya. 100 inci itu berarti 1,5 meter gitu, diameter. Nah, jadi diperoleh dalam pengamatan itu apa yang disebut dengan redshift. Redshift, red itu merah, shift itu pergeseran. Jadi pergeseran merah. Jadi cahaya-cahaya yang dipancarkan dari ruang angkasa sana itu bergeser ke arah merah. Ya, bagaimana maksudnya? Nah ini. Jadi kan dari langit itu kan banyak bintang, gitu ya. Kemudian juga galaksi. Nah cahayanya itu ya sampai ke bumi, sampai ke kita setiap saat. Nah cuma kan kita nggak care ya. Nah astronom itu pasang alat, ya pasang alat ini, pasang alat ini. Nah, ya dan kemudian diamati itu ya. Nah ternyata ini mengalami pergeseran merah ya. Jadi nah kalau mengalami pergeseran merah itu artinya apa, ibu bapak? Kalau kita berdiri di pinggir jalan ya, kemudian ada mobil mendekati kita, misalnya kita ini berdiri, ada mobil mendekati kita sambil membunyikan klaksonnya itu ya, maka apa yang kita dengar? Klaksonnya itu kan mengeras ya, mengeras. Mengapa mengeras? Karena begini bapak-bapak. Jadi kalau mobilnya itu mendekati kita, ya itu. Nah, panjang gelombang. Jadi bunyi itu kan sebenarnya gelombang, ya tekanan-tekanan udara itu. Nah, panjang gelombangnya itu memendek karena sumbernya mendekat. Nah, sebaliknya kalau kita berada di sini, itu panjang gelombangnya lebih panjang. Jadi ini menggambarkan ya, ini dua garis ini menggambarkan panjang gelombang. Dua garis itu ya. Tuh. Nah, berarti panjang gelombangnya memendek. Kalau panjang gelombangnya memendek, maka ini frekuensinya itu membesar. Kalau frekuensinya besar, maka yang terdengar di telinga kita itu makin keras. Kan gitu dong. Kalau mobil mendekat ada membunyikan klakson kan bunyinya mengeras kan? Itu. Itu karena panjang gelombangnya memendek. Frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Oke. Nah, sebaliknya
Kalau orangnya ditinggalkan oleh mobil itu, suaranya melemah. Mengapa melemah? Karena panjang gelombangnya memanjang dan frekuensinya mengecil. Itu, ya. Frekuensinya mengecil. Nah, itu kalau gelombang bunyi. Ya. Nah, tadi yang diawati oleh Hubble itu adalah gelombang cahaya. Nah, kalau gelombangnya itu gelombang cahaya itu gini, oke. Nah, ini kita perbesar ini ya, cahayanya itu merah, jingga, kuning, Mejiku, Hibiniu. Nah, ini ya, ketika ingat ya, ketika kita sekolah itu ya, Mejiku, Hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Itu urut-urutannya. Nah, ini ya terkait dengan panjang gelombang tadi, ini merah itu panjang gelombangnya lebih besar. Ya, ini nanometer. Nanometer itu 1/1 miliar meter. Ya, 1 miliar, 1 meter dibagi 1 miliar itu 1 nanometer. Nah, ini 740, ya, 625 sampai 740 itu merah. Kemudian jingga, ya, nih. Jadi kalau ke arah ungu itu berarti panjang gelombangnya memendek. Tuh. Nah, tadi yang diamati oleh Edwin Hubble bergeser ke arah merah. Berarti panjang gelombangnya bagaimana Ibu Bapak? Memendek atau memanjang? Memanjang kan? Gitu loh, karena ke arah merah. Kalau ke arah ungu itu memendek. Nah, kalau panjang gelombangnya membesar, apa artinya tadi? Sumbernya bagaimana? Sumbernya menjauh. Kan itu seperti mobil tadi, menjauhi kita. Gitu. Jadi, sumber-sumber cahaya di ruang angkasa sana itu sedang menjauhi kita. Dan sumber cahaya itu tidak lain adalah galaksi-galaksi. Jadi artinya galaksi-galaksi itu sedang menjauhi kita. Tapi sekali lagi, mata kita, indera kita itu tidak bisa lagi menangkap. Pertama, galaksinya tampak kecil juga seperti bintang-bintang. Dan kita sudah tidak bisa melihat lagi bahwa itu berubah. Sama seperti ketika kita melihat bintang di langit, ya, tadi malam atau besok malam, atau siang ini, itu kan seperti tetap. Jaraknya kan berubah, gitu kan. Itulah batas pandangan mata kita. Tapi ternyata, ya, menurut pengamatan melalui teleskop yang sangat besar tadi itu, objek-objek di sana itu ternyata menjauh dari kita, gitu loh, ya, menjauh. Nah itu. Nah, jadi dengan istilah lain, ya, langit itu meluas. Jadi benarlah ayat yang menyebutkan was-samaa banainaha bi'aidin wa inna lamusiun, gitu ya. Nah ini, jadi langit itu meluas. Nah, dengan kata lain, alam semesta kita itu membesar. Alam semesta kita itu berkembang. Jarak galaksi-galaksi itu saling menjauh. Itu. Ya, seperti ini. Nah, kalau galaksi itu menjauh, ya, berarti 1.000 tahun yang akan datang makin jauh kan? 100.000 tahun yang akan datang jarak galaksi juga makin jauh lagi. 1 juta tahun yang akan datang juga lebih jauh lagi. Nah, kan gitu. Oke. Maka hal sebaliknya juga berlaku. Berarti 1.000 tahun yang lalu, ya, jarak galaksinya itu lebih dekat, kan gitu. 100.000 tahun yang lalu, jarak galaksinya lebih dekat lagi dibanding 1.000 tahun lalu, kan gitu. 1 juta tahun lalu lebih dekat daripada 100.000 tahun yang lalu, gitu kan? Nah, jadi kalau kita kemudian berimajinasi mundur, berarti akan ada pada satu waktu tertentu ketika semua objek itu
istilahnya berkumpul. Nah, maka sampailah di sini. Itu loh ya. Ya, kita gambarkan tuh di sini. Nah, menurut ilmuwan, ini yang kemudian kita jadikan sebagai waktu nol. Ya, usia jagat raya. Ketika jagat raya itu berawal. Berkembang terus sampai sekarang, ilmuwan menghitung usia jagat raya sekarang ini 13,7 miliar tahun. Ya, wis kita terima aja dulu itu. Ilmuwan nyebutnya usianya 13,7 miliar tahun. Yang perlu kita ketahui Ibu Bapak, 13,7 tahun itu jagat raya, bukan bumi. Bumi itu baru tercipta sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Jadi sekitar 9 miliar sejak penciptaan pertama ini itu nggak ada bumi. Nah, jadi ini, jadi berawal dari ini ya, yang disebut dengan Big Bang. Ya, Big Bang itu sebenarnya ungkapan dari kun, gitu ya. Kun, jadilah. Jadi orang karena itu yang ngomong Tuhan, suaranya menggelegar, ya, sehingga kemudian diibaratkan ledakan bom, ya, bang, gitu. Nah itu, makanya disebut bang, teorinya. Ya, jadi Big Bang itu adalah waktu nol, waktu nol. Nah kemudian meluas, ya.